Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Bapak Ibu dengan semua diberi sehat, sempat dan semangat sehingga kita bisa hadir dalam acara diskriminasi yang positif dalam rangka saya pada sambutan 41.4 yang positif. Semoga kegiatan ini bisa berjalan tertib dan lancar. Ya. Sebelum kita masuk ke beberapa materi, mungkin ada yang kepentingan atau mungkin ada hal yang penting bisa izin atau yang penting sudah partisipasi dalam kegiatan kami. Ya, betul. Dan pada hari ini saya dibantu oleh Bapak Bungkus sebagai operator dan perkenalkan nama saya Rohmadi, saya dari Universitas Negeri 2 Bandar Simping, ya bertugas di wali kelas 4. Lanjut Pak. Nah kemudian saya mengikuti calon guru pembina itu difasilitasi oleh yang pertama adalah Ibu Eka Widyasuti sebagai pengajar fasilitator, kemudian Bapak Taufik Arianto sebagai pengajar praktik. Lanjut Pak. Ya. Nah sebelum kita ke budaya positif, mari kita review kembali apa itu tujuan pendidikan nasional. Ya, tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang 40, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat dan berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Itu saya dari Undang-Undang tahun 2020. Lanjut Pak. Nah, saya berikan lanjut acaranya hari ini adalah pertama untuk bukan sudah kita lewati, yang kemudian doa sudah kita lakukan, dan nanti ada pemahaman konsep. Yang pertama ada 7 ini ya, perubahan paradigma, disiplin belajar, motivasi pelaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan setiga fungsi. Saya jawab dan kemudian. Nah, jika saya berkantor, yang pertama adalah pergi ke masjid untuk pengajian. Duduk bersihku sambil melawat. Selamat datang Tuhan dan Tuhan. Satu lagi, bulu merak merah membara. Mulia lemah bule. Bila kita berbicara, pertanyaan aja akan dimulai. Lanjut. Nah, kemudian kita kembali juga dalam pendidikan Kiai Haji Ma'ruf tentang pendidikan pendidikan. Dijelaskan oleh Kiai Haji Ma'ruf, tujuan pendidikan adalah menuntun segala pekerjaan yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan kebahagiaan yang tinggi-tingginya. Ya, baik sebagai manusia maupun sebagai institusi. Jadi sederhana tapi maknanya luas sekali. Proses pembelajaran Kiai Haji Ma'ruf, pencerminan proses pembelajaran dari pendidikan Kiai Haji Ma'ruf adalah daya upaya untuk mengajukan bertumbuhnya jadi upaya yang berartinya pikiran dan perjalanan itu dilakukan dalam rangka kesempurnaan hidup dan keselarasan dengan satu lagi guru merak kayak dunia nanti budaya positif adalah sikap nilai kepercayaan dan praktik-praktik yang menciptakan yang mendukung dan memotivasi orang untuk berkembang dan kontribusi secara positif. Kemudian hal ini dapat juga dalam keluarga, organisasi, pekerjaan dan komunitas. Budaya positif menuju pada kegunaan nilai dan kebiasaan positif yang berkembang dalam suatu baik di tempat kerja, di sekolah, di masyarakat. Budaya positif ini mengacu pada sikap positif dan perilaku yang didorong seperti belajar dari pencerminan proses. Dalam positif, orang mendorong satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian keberhasilan juga tidak hanya dari sisi hasil akhir, tapi juga dari kebahagiaan, kesejahteraan, dan pertumbuhan personal dan kolektif. Budaya positif juga melibatkan praktek dan kebijakan yang memastikan lingkungan yang aman, mendukung dan inspiratif, di mana kita komunitas seperti aman dan terlibat secara aktif dalam kehidupan sekolah dan masyarakat. Penciptaan budaya positif membutuhkan upaya bersama dari semua komunitas, termasuk sekolah, guru, staf, orang tua, dan sekolah atau organisasi. Hal ini dapat dibentuk dalam membangun budaya positif adalah seperti yang
positif karena dapat meningkatkan kesejahteraan, kebahagiaan, kepada kerja, hidup dan rokok, menciptakan lingkungan yang baru dan aman, serta membangun hubungan sosial dan masyarakat. Budaya positif ini mengacu pada sikap positif dan perilaku yang didorong seperti dalam budaya positif, orang mendapatkan satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian keberhasilan diukur tidak hanya dari sisi hasil hakim, tapi juga dari kebahagiaan, kesejahteraan, dan pertumbuhan personal dan kolektif. Budaya positif juga melibatkan praktek dan kebijakan yang memastikan lingkungan yang aman, mendukung dan inspirasi, di mana anggota komunitas merasa nyaman dan terlibat secara aktif dalam kehidupan sekolah masyarakat. Penciptaan budaya positif membutuhkan upaya bersama dari semua anggota komunitas, termasuk siswa, guru, staf, satuan dan pemilik sekolah atau organisasi. Membangun budaya positif adalah sesuatu yang terpenting karena dapat meningkatkan kesejahteraan, kebahagiaan, dan kinerja individu dan kelompok, menciptakan lingkungan yang mendukung dan aman, serta membangun hubungan yang sehat dan harmonis di antara anggota komunitas. Jadi saya akan membacakan budaya positif adalah pun ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri budaya positif adalah menciptakan lingkungan yang positif, belajar dari tegak, serta berbagai pengetahuan dan pengalaman mereka dengan mereka. Berikut adalah beberapa ciri dari budaya positif. Yang pertama adalah keterbukaan dan kerjasama. Budaya positif perlu untuk memperoleh ilmu yang baru, jadi ada kemampuan untuk belajar, jadi punya bisa lah, semangat lah, seperti itu mencari sesuatu. Lanjut Pak. Kemudian motivasi perilaku manusia ada yaitu yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Jadi seorang berlaku untuk menghindari permasalahan yang muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologi ataupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan itu, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, kemudian menjadi orang yang diinginkan atau yang dihargai. Yang cepat. Kemudian setiap orang tentunya punya tujuan. Yang pertama adalah kebutuhan yang bertahan hidup. Poin yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kemudian kebutuhan cinta dan kasih sayang. Yang cepat. Kemudian kebutuhan penguasaan, pengakuan, kemudian kebutuhan kebebasan, kemudian kebutuhan kesenangan. Tentunya kita sudah bisa menentukan kembali pada diri kita sendiri. Pada diri sendiri apa kebutuhan kita yang paling mendasar? Tadi kita sampaikan. Kemudian kita lanjut. Berikutnya adalah posisi kontrol guru. Ternyata di sini kita bicara tentang posisi kontrol guru kita. Dulu kita punya sifat penghubung. Bahwasanya dalam dinamika dunia pendidikan tentunya kita punya banyak permasalahan yang memposisikan diri kita sebagai kontrol hukum, penghubungnya. Karena apa tujuannya? Adalah agar terpatuhinya tata tertib dan aturan. Nah, dengan kata-kata soal afirmatif atau perintah atau larangan, pokoknya tahu saja salah, patuhi aturan, awas nanti. Nah, hal semacam itu kan menjadi suatu bumerang kadang-kadang kalau kita tidak bisa menempatkan pada opsi yang tepat. Nah, seperti itu. Kemudian tidak bermanfaat. Penguatan positif merupakan bentuk-bentuk kontrol untuk mempengaruhi siswa agar mengulangi suatu perilaku tersebut. Usaha untuk mengontrol siswa tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan siswa tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bukan guru atau mungkin akan menjadi tergantung pada pendapat guru untuk berusaha. Karena adanya dokter tadi. Itu Pak. Dan yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengatur siswa, membuat siswa menuju identitas dan derajat. Karena secara tidak langsung mengajarkan mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya sendiri. Nah, ini jadi kritik kita. Bahwasanya siswa kalau dilakukan banyak kritik, dia akan mendapatkan psikologi yang tidak baik, sehingga akan merasa tidak percaya diri, merasa bersalah dan sebagainya terlalu berlebihan. Yang keempat adalah ilusi bahwa seorang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, yang baik sebenarnya.
Perilaku yang merasa tidak akan agresif, yaitu jangka waktu yang panjang dan bahkan dapat membentuk suatu permusuhan. Nah, itu akan merobek perasaan siswa karena kita sudah memaksa sesuatu sehingga akan traumatik. Nah, hal seperti itu sulit untuk dikembalikan lagi. Itu paradigma yang perlu kita ubah. Berarti Pak, sambil mengikuti itu. Nah, kemudian ada beberapa stimulus respon, latihan kontrol, pandangan tentang dunia. Stimulusnya atau stimulannya seperti tentang dunia, realitas kebutuhan kita sama. Realitas kita ternyata berbeda. Kemudian semua orang terlibat hal yang sama. Ternyata apa? Faktualnya, realitanya kita punya hal yang berbeda. Kita mencoba mengubah semua orang dalam pandangan yang sama dengan kita. Ternyata apa? Masing-masing orang punya sudut pandang sendiri, point of view-nya sendiri dalam hal sesuatu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku itu belum tentu salah, dan itu berakhir dulu tergantung dari niatnya atau mungkin dari tujuannya, kondisi tertentu seperti itu. Jadi kita harus relatif lah sebenarnya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata apa? Hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Kita bagaimana kita memanage perilaku kita, perilaku kita. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain dari sifat suatu keangkuhan. Penguasa itu hal yang tidak boleh dikembangkan kalau kita sesuai dengan kapasitasnya. Nah, bagaimana kalau kita tidak bisa mengontrol orang lain, kita lihat kebebasan masing-masing orang. Nah, maka kata disiplin, ya, kita ada poinnya. Bapak nyata menyatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya adalah harus mempunyai sifat disiplin yang kuat, disiplin diri, kemudian motivasi internal, kemudian juga motivasi eksternal agar bisa berkembang dengan baik. Kemudian Jenderal Dosen menyatakan disiplin berasal dari kata Latin. Misal sekarang ya disiplin ya itu artinya dari belajar. Ada kemampuan untuk memperoleh ilmu yang baru. Berarti ada kemampuan untuk belajar. Jadi punya dia bisa kelas semangat lah. Seperti itu mencari sesuatu. Jadi Pak. Kemudian motivasi perilaku manusia dan belajar kesediaan yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau dan kata-kata afirmatif atau perintah atau larangan, contohnya kalau sakit kata Allah, patuhlah, awas nanti. Nah, hal semacam itu kan menjadi suatu sumber kadang-kadang kalau kita tidak bisa memanfaatkan pada opsi yang tepat. Nah, seperti itu. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Nah, dalam hal ini adalah kita kadang siswa kalau terlambat. Nah, kita buat bagaimana mereka merasa bersalah. Artinya pada kejadian pada kesalahan seperti itu bagaimana? Nah, makanya kita akan membuat merasa bersalah untuk mengevaluasi dirinya. Itu merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, nah posisi kalau sebagai teman siswa itu bisa personal approach pendekatan pribadi ke anak. Bagaimana anak biar merasa itu tenang, tidak ada pembatas shelternya, tidak ada sesuatu yang membuat siswa itu secara psikologi tertekan, ada bisa dan sebagainya. Jadi, tapi dia merasa terbuka dia sebagai temannya, sehingga dia akan
urat mengutarakan permasalahan-permasalahan. Contohnya, ayo bantu ya, biar pas ini tidak rame kalau bantu. Karena kalau kita nih nanti ke depan ke sini, kasihan kita semua kena hukuman. Nah, semacam itu salah satunya. Berikutnya, dia sebagai pemantau. Posisi pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensi dan dengan memisahkan hubungan pribadi. Jadi kita sebagai kontrol sistem, artinya dalam satu kelas tidak terjadi apa, jadi monitoring lah proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Nah, contohnya apa ya ini ya apa baik yang ramai misalnya gitu. Dan anak ketika kembali ya Pak kita di apa. Kemudian sebagai manajer, nah, posisi manajer ini yang mungkin bisa kita terapkan selama ini karena apa? Kita bisa mengelola, manage, kemudian mengontrol, dan juga bisa membantu siswa untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, tujuan dari 5 posisi kontrol terhadap guru terhadap siswa tadi adalah mencapai posisi manajer. Tujuan pertama dari posisi kontrol adalah sebagai manajer. Agar apa? Agar dalam kegiatan sehari-hari siswa dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka bertanggung jawab dari segala perilaku dan sikapnya, dan akhirnya menciptakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, kondusif, objektif, edukatif dan sebagainya, sehingga bisa mencapai tujuan pembelajaran di awal tahun. Lanjut Pak. Nah, ini ada beberapa posisi kontrol ya, tapi karena sekarang tidak pas. Ada dampaknya mengurangi rekomendasi tergantung ditinggalkan pada dampak pada diri sendiri dan mengevaluasi segala poin-poinnya. Itu Pak. Nah, kita bicara dalam beberapa materi, mungkin sedikit speaking dan ya musik. Ya, apa sudah powernya juga terbatas. Nah, powernya juga terbatas. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa memberikan speaking. Ya suasananya buat saya seperti yang kami hari ini segar gitu. Mungkin Bu Niken atau Guntur atau Bu Tias atau Bu Januar bisa menunjukkan speakingnya. Karena kan kita sudah posisi kalau di sini, jadi saya sebagai di depan misalkan monggo Bu Tias. Terima kasih. Ya. Ya, terdengar suara saya teman-teman. Oke, kita breaking dulu, monggo silahkan berdiri. Kemudian coba mencari pasangannya. Kalau pasangannya di rumah, tinggalkan dulu yang di rumah, yang ada di sini. Kita akan bermain kopi susu saja. Iya, kopi susu aja. Silakan siapa yang jadi kopi susu. Sudah? Ya. Oke, silakan kopi angkat tangan. Kopi susu. Sudah ya, kopi susu. Nanti silakan teman-teman dicoba tangan dulu deh. Kenalan dulu. Kenalan. Susu kopi. Oke, sekarang tangannya coba diarahkan ke depan seperti berjabat tangan tapi tidak bersentuhan.
Bapak terima Bapak. Kemudian nanti silakan DP dulu berapa Bu? 196 juta. Keyakinan keras merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Orang yang bersemangat dan atau tidak itu melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan. Kemudian pembentukan keyakinan keras. Keyakinan keras juga lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan nyata. Karena abstrak adalah basis tidak dapat dan nyata. Kemudian keyakinan keras berupa pernyataan universal. Kemudian pernyataan keras selalu dapat dalam bentuk yang positif. Kemudian pernyataan keras hanya dibuat tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua anggota kelas. Kemudian pernyataan keras sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan itu. Kemudian semua anggota kelas sebenarnya itu berkontribusi dalam pembuatan keyakinan keras melalui kegiatan jumlah pendapat. Dan semua anggota kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Yang tadi disebut dari anak-anak piramide kita fasilitasi, kemudian kita kerjakan kesepakatan mana yang pas, ada semacam kontrol manager dari sini. Next Pak. Langkah-langkahnya yang pertama adalah memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk berpendapat tentang peraturan yang sudah disepakati. Kemudian mencatat semua masukan siswa di papan tulis atau di kertas besar sehingga semua bisa melihatnya. Kemudian menyusun keyakinan keras secara prosedur bentukkan keyakinan keras ya, ibadah yang negatif jadi positif karena itu akan memberikan efek juga pada siswa. Kemudian mereview kembali data pendapat yang harus dicatat. Kemudian mengajak siswa untuk mencari nilai kebajikan atau keyakinan yang jadi inti dari peraturan tersebut. Salah satu contohnya adalah kerja di kelas, mendengarkan guru, data. Kemudian
Meninjau kembali keyakinan kelas secara bersama-sama dengan peraturan kelas tidak terlalu banyak dan mudah untuk diingat karena kaitannya dengan prinsip. Kemudian setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua anggota kelas dapat meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatanganinya. Itu guru dan siswa. Kemudian keyakinan kelas dapat ditempel di dinding kelas agar mudah untuk digunakan. Next, coba. Ya, ini keyakinan kelas saya mengadopsi dari penjelasan. Yang pertama adalah contoh keyakinan kelas. Ya, terima kasih banyak kelas materinya. Yang pertama kelas 1 adalah setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menjaga, setiap anggota kelas perlu merasa aman karena jadi sangat rentan sekali dengan hal-hal yang sifatnya doktrin atau propaganda. Jadi perlu ada mediasi dari ini. Kemudian keyakinan pasti menang, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Nah, dari pada bervariasi dan keyakinan tersebut kita dapat dilihat bahwasanya kelas 2 dan kelas 3 ada perbedaan dari maknanya dan terjemahan. Masih Pak. Nah, untuk menjalankan kelas maka ada salah kegiatan penjelasan keyakinan kelas. Yang pertama, yang tampak atau yang tidak tampak seperti kegiatan dilakukan membagi anggota kelompok. Ya, dari setiap kelompok diambilkan kertas, kemudian menuliskan duka kita, kemudian salah satu keyakinan kelas pada setiap kelompok. Itu teknisnya seperti itu. Nah, kemudian sikap positif tampak seperti edukasikan bahwasanya kita sering pada saat sholat dulu bersama-sama, kemudian dari misalnya sudah masyarakat sholat Tuhan semacam itu adalah sikap yang baik yang positif yang sudah diimplementasikan di sekolah kita. Dia menyapa dan mengucapkan salam, kemudian kita sopan santun, menghormati lebih tua, kemudian datang tempat waktu, kemudian berdoa sebelum belajar dan berempati terhadap keadaan orang lain. Nah, ini poin terakhir ini yang masih belum kita bisa secara maksimal. Kalau dari poin-poin di atas sepertinya sudah terlaksana dengan baik. Kemudian yang tidak tampak, yang jangan ada, jangan terlihat langsung sudah kuat atau belum, sudah bersimpan sombong, atau jadi lebih ke akhlaknya. Dia tidak memiliki etika, baik melawan, ada lambat, ada apa mendola, tidak peduli dan sebagainya. Itu tidak tampak. Yang salah satu problematika. Dari orang lain yang bisa bicara, mengakui, minta maaf, izinkan barang dari orang lain, dia tidak tampak, menilai orang yang sudah bicara, tidak memaafkan kita berbicara, dan sebagainya itu. Itulah beberapa poin-poin yang selama ini masih kita jadi PR bagi kita semua, bahkan dari pemerintah. Itu Pak. Kemudian kegiatan mempelajari tanggung jawab setiap warga kelas. Dulu tugasnya apa, mungkin tugasnya apa. Dulu tugasnya bukan apa, dia bukan seperti apa. Itu adalah surat-surat pendapat dengan dua cara dan dua opsi ya. Antara guru dan tugasnya, guru dan bukan tugasnya, murid dan tugasnya, murid dan bukan tugasnya. Nah, itu Pak. Nah, ini contohnya beberapa tabel. Misalnya guru tugasnya mengajar, guru tugasnya belajar, guru tugasnya mendidik, guru tugasnya mencoba. Kemudian yang bukan tugasnya, guru tugasnya bukan menyakiti, guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti. Lanjut Pak. Nah, kemudian kita bicara ke tiga institusi sebagai sebuah cara menanamkan disiplin positif pada siswa. Kenapa selama ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang posisikan anak menjadi melakukan kegiatan yang negatif. Nah, menurut Jason, institusi merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan cara yang lebih juga. Nah, restitusi ini dapat membuat siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin positif, dan memberikan dirinya ketika berbuat salah. Ini ciri-ciri restitusi adalah restitusi bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan.
Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Jadi segitiga restitusi seperti ini, kau punya alasan mengapa melakukan itu, adakah caranya untuk mendapatkan apa yang kau butuhkan. Nah, tidak apa yang kau sepakati, kau itu jadi rasa siapa. Ini segitiga restitusinya. Nah, dengan 3 cara. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, validasi 3 halnya, jadi seperti klarifikasi bagaimana, kemudian menanyakan keyakinannya. Dalam hal ini adalah yang kedua yang sudah disepakati seperti apa. Nah, bagi sisi menstabilkan identitas adalah dari dasar segitiga ini adalah perubahan dari anak. Ketika melakukan kesalahan, dia harus lebih stabil, bisa membawa identitas dari dirinya, sehingga kita bisa memastikan beberapa masukan pada anak. Contohnya, masalah itu siapa? Karena semua orang punya rasa bersalah, disengaja maupun tidak, itu suatu musibah, suatu halangan. Nah, makanya kita perlu perbaikan. Nah, lanjut Bang. Kemudian validasi tindakan. Ini menyatakan dulu berbicara pada siswa bahwa pelanggar aturan tidak baik. Nah, itu sebagai peringatan pada siswanya, sehingga dia akan merasa tahu ternyata tidak saya salah, sudah diverifikasi oleh Pak Guru, ternyata salah. Jadi perlu ada perubahan. Contohnya adalah kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Misalnya boleh ramai di kelas, tapi ketika ada sesi tanya jawab, tanya itu boleh, tapi lebih baik lagi kalau kelas ada diminta untuk menjawab atau masuk depan, takutan, keaktifanmu, keberanianmu, asal dirimu. Lanjut. Nah, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Nah, beberapa langkah di atas tadi ada hubungannya, ada kaitannya, ada korelasinya dengan keyakinan kelas. Karena akan merasa akan melihat keyakinan kelas seperti apa ya sudah dia langgar, kenapa dia sampai terlambat, kenapa dia masih berkurang. Nah, tadi saya hampir setiap hari menemukan hal-hal semacam itu pada anak. Saya mencoba menerapkannya, mengintegrasikan. Nah, ternyata beberapa anak ada yang kena, ada yang tidak. Bukan berarti kita menerapkan segitiga restitusi harus berhasil, tidak. Kalau gagal pun itu juga bukan salah kita, bukan salah sistem, bukan salah anak, tapi karena kita belum menemukan posisi yang tepat. Karena kadang anak punya masalah, dia baru shock, trauma di rumah, kita posisi sebagai pendukung, tambahan kurang, karena kita posisi tidak tepat. Nah, kita sebagai teman, kita dari kelas, itu secara teori. Nyata praktiknya juga luar biasa sulit, tidak bisa langsung seketika bisa terselesaikan. Perlu proses, perlu tahap, dan perlu pendekatan, kemudian analisa, kemudian juga verbal, tindakan-tindakan itu apakah benar atau tidak. Dan kita review ke keyakinan kelas yang sudah dijalankan. Lanjut Pak. Nah, kemudian contohnya beberapa posisi kontrol yang dapat kita lihat di dalam misalnya punya berkata, saya tidak peduli anak saya berpikir Bapak Ibu teman saya akan dapat berapa kita kalau sama hal itu, bagaimana caranya agar saya dapat memperbaiki keadaan itu biasanya muncul dari anak. Iya, dan dampaknya dia tidak saya tidak peduli, maka dia akan mulai kembali. Nah, pengalaman saya, anak merasa pada diri. Nah, saya pikir Bapak itu teman saya, maka dia akan menggantungkan kepandiannya. Tapi kalau dia mengatakan saya dapat dari berapa, nah itu adalah dia ingin mendapatkan sesuatu, rasa kompetitifnya muncul. Nah, tapi bagaimana kalau cari adanya adanya, maka dia akan mengevaluasi. Jadi kaitannya dengan dunia berkualitas, maka kita akan meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Guru taras adalah guru dalam dunia berkualitas yang murid akan berusaha sendiri bagaimana cara agar sekali sudah beberapa sesi kita lewati dan selanjutnya kata-kata saya sampaikan, maaf mungkin ada sedikit di sini saya jawab. Tentunya saya sebagai penonton betul-betul bisa menjaga teman-teman semua, setidaknya kita sebagai ajar saya bersama kita belajar bersama setiap ada permasalahan. Kita harus tahu kalau ada sesi belajar kali ini yang perlu ditanyakan. Kalau saya bisa saja, kalau tidak saya akan berbicara dengan teman-teman senior saya. Terima kasih Bu. Ada yang ditanyakan?
Terima kasih. Ya, selesai lagi. Terima kasih atas waktunya Pak Permadi terkait materi tadi diskusi tadi. Tadi dari dikatakan juga penting dalam studi restitusi. Nah, apakah dalam penyelesaian masalah menggunakan studi restitusi tadi kita melalui tiga langkah tersebut itu harus secara berurutan atau fleksibel, boleh bolak-balik langkahnya. Kemudian apakah ketiga-tiganya harus ada dalam penanganan masalah tersebut? Terima kasih Pak. Terima kasih sekali yang luar biasa pertanyaannya. Jika terwajar, terima kasih. Saya baru menangkap apakah sama sesinya dalam pertanyaan yang saya tadi. Apakah jabatan tertentu dalam hal mengimplementasikan segitiga restitusi yang pertama? Kemudian yang kedua, apakah dengan segitiga restitusi itu akan bisa mengatasi setiap permasalahan yang ada? Terima kasih. Jika saya menjawab, dan nanti ada tambahan. Silakan. Yang pertama, kaitannya dengan segitiga restitusi. Dengan posisi bagaimanapun segitiga restitusi itu dicetak atau disetting itu menghadapi permasalahan-permasalahan dalam dinamika pendidikan tentunya. Dan posisi yang bagaimana kan yang tepat, apakah sebagai manajer kah, apakah sebagai teman kah, apakah sebagai penghukum dan sebagainya, itu adalah relatif. Kenapa saya bilang relatif? Ini menurut pendapat saya. Kenapa? Karena setiap permasalahan kita lihat dari setiap anak itu berbeda sekali. Misalnya saya taruhlah Pak Waki dan Pak Guntur di rumah punya masalah sudah duduk di sini, belajar di sini, kalau pergi naik motor, dorong jalan, sebagainya. Tapi, nah itu ada tapinya. Kalau berangkat sekolah gagal, pulang sekolah apa biasa, karena kelelahan. Nah, itu sama persis. Tapi di rumah masing-masing punya permasalahan yang berbeda, jelas. Nah, kalau seandainya saya seperti siswa, kemudian saya lakukan masalah kata-kata lagi sedih, kemudian saya ditegur oleh bulanan guru saya. Bulanan sebagai pembuku misalnya, saya sudah kesedihan, sudah susah, ditambahi bencana lagi, karena Pak Bulanan sudah marah-marah, esok, akhirnya anak malah tidak terselesaikan. Jadi kita urai permasalahan itu kita dari ini, kita verbal dulu, kita kasih analisa. Oh, ternyata Bu Buntar itu bukannya tegar, ternyata kan belakangnya ada apa nih dari? Oh, ternyata Bu Buntar itu bukannya keras, ada apa nih Pak? Ini bisa dia kok, kalau tidak banyak tersenyum, bahagia itu ada apa nih Pak? Nah, ternyata beda kalau di masing-masing anak berbeda, ya. Berbeda ketika anak dalam itu ada Pak menulis dan lima ya walaupun di luar itu masalahnya besar, berat, ini dilakukan dalam beberapa bentuk masalah kecil, simpel, tapi efek yang dampaknya akan sangat luar biasa, bisa sebulan, bisa sebalik. Nah, jadi bagaimana cara mengatasinya? Kita lihat yang pertama adalah diputaran dulu masalah. Kita cari dari dulu masalah. Oh, masalahnya apa? Kemudian kita cari penyebab-penyebabnya, utamanya, sehingga apa yang video dia.
yang kedua, apakah nanti berurutan? Nah, yang pertama dalam stabilitas itu apakah yang pertama? Apakah mungkin yang kedua tahun yang dikerjakan? Kemudian yang ketiga, apakah harus nanti ada kelas? Tidak kenapa saya itu. Itu sepertinya memang harus berurutan. Yang pertama itu harus kita stabilkan dulu di atas sekarang, karena kita tidak langsung kita dulu menanyakan keadaan yang kan tidak mungkin. Kita melihat dari pasal tadi, data latar belakangnya, kronologinya, dan kita baru penerapan signifikan institusinya, kita haruskan kita sebagai manajernya atau sebagai pemain apa kita memposisikan signifikan apa, tapi kita penerapannya tadi secara total, kita stabilkan kita yang dulu. Maka tidak ini setiap anak punya masalah yang baru, pasti sedih, pasti merasa bersalah. Nah, kita stabilkan dulu. Ya nanti jangan sampai anak belum siap sudah kita beri catatan pertanyaan fondasi dan sebagainya akan semakin jauh. Nah, semacam itu saya seperti itu. Jadi berurutan, kemudian dari rangkaian pertanyaan yang sudah kita rangkum, kita cari skala prioritasnya, kemudian masing-masing kita oleh kalau ternyata anak bisa dengan teorinya seperti ini bisa. Ini bukan tentang masalah, itu hanya sebagai penggali permasalahan. Nah, nanti kalau bisa mereka bisa kita sudah apakah kan tidak langsung bisa selesai? Oke, saya yakin tidak bisa. Sekecil itu apa masalah? Tidak akan kita langsung selesai. Pasti ada tahap, ada proses, ada imbas, ada efek, ada dampak. Ya itu ada yang banyak. Tapi pasti belum tidak saya bergantung juga. Ya, dilanjut teman-teman. Ya, terima kasih. Ya, lanjut Pak. Oke, terima kasih pada sesi yang terakhir kali ini.